Nama pasar pon berasal dari sistem penanggalan Jawa. Dahulu, pasar ini hanya buka setiap hari pon saja, salah satu dari 5 hari pasaran Jawa. Namun, seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan masyarakat, pasar ini telah beroperasi setiap hari. Dari waktu ke waktu, pasar pon telah menjadi ruang ekonomi sekaligus ruang sosial tempat bertemunya petani, pedagang, dan pembeli dari berbagai lapisan masyarakat. Ibu udah lama ya di sini, sejak kapan? 93. Oh, 93. Semenjak Ibu di sini ada perubahan nggak kayak di pasar ini kayak gitu? Ya, perubahan melorot juga. Tapi perubahan naik enggak? Turun malah Oh, turun. dari dulu ya. Dulu pasar lama sih malah Lebih rame. Sekarang? banyak yang, kalau ya cukup tiap hari dapat duit gitu. Oh. Buat sehari-hari, buat nyicil, buat apa. Tapi masih tetap perharinya ada yang beli kan, Bu? Ya udah. Udah, alhamdulillah ya, Bu. Ya enggak ada kasihan. Iya. Ini Ibu biasanya buka jam berapa? Jam 6:30. Setengah 7-an. Oh. Biasanya Ibu selesai jualannya jam berapa? Ya jam 11 saya udah pulang. Oh, jam 11. Waktu kemarin saya ke sini tuh saya nanya, di sini tuh bukanya jam berapa dan tutup jam berapa ya, Bu? Katanya tuh ada yang jawab setengah 8 gitu baru buka, dan setengah 9 udah pada tutup. Enggak ya? Itu ya omongan nggak betul lah. Ya jelas ya nggak betul. Masa jam setengah 7, jam setengah 8 udah tutup? Sejam katanya bukanya. Walah, yang enggak lah, yang benar ya jam setengah 7, saya pulangnya jam 11, setengah 12 nata-nata gitu loh. Ya jam 11 sudah tutup. Jadi masih santai-santai aja ya. Oh, terima kasih ya, Ibu. Suasana pasar yang ramai menunjukkan bagaimana ekonomi rakyat berjalan. Di sini, nilai kejujuran, keakraban, dan gotong royong menjadi modal sosial yang menjadi keberlangsungan usaha. Bapak kalau boleh tahu, pedagang di sini itu kalau misal jual sayur-sayuran ya terutama, itu tuh ambilnya itu dari tengkulak atau gimana sih, Pak? Itu biasanya dari pihak ketiga berarti ya, petani terus ke tengkulak terus diantar ke sini. Jadi contoh misal kayak Pratin itu loh, daerah Pratin, terus daerah Wonosobo, daerah Bumi Jawa itu kan dari petani. Petaninya itu langsung diambil sama tengkulak diantar ke pasar. Jadi pihak ketiga di sini. Oh, berarti memudahkan pedagang sini banget ya, Pak? Kayak dari tengkulaknya langsung itu langsung ngantar ke sini, bukan Iya, dari langsung. pedagang yang Iya. ambil Ya di... ada juga yang misalkan kurang lah ya, kurang misalkan ada orang mencari kopi umpamanya loh ya, Iya. kok mencari 10 kilo umpamanya, kok di situ hanya ada 5 atau berapa, terus tetangga pedagang nggak ada juga bisa ambil lagi di pasar yang lain. Berarti saling kerjasama antar Kerjasama. pedagang gitu ya, Ya, Pak? Iya. seperti kayak beras ini kan di sebelah tuh sana juga ada beras. Iya. Ini kok misalkan nyari beras merah nggak ada, otomatis kan ditunjukin itu ada gitu kan. Seperti yang namanya orang dagang kan harus seperti itu. Ya seperti kita hidup di lingkungan. Saling buat penentuan harga itu emang dari di sini kan kalau berasnya itu subsidi dari pemerintah ya. Iya. Itu di sini ngikutin atau ada mungkin kayak patokan harga biar pedagangnya itu sama gitu. Dari dinas di berdak itu kan ada yang namanya Sikaop ya. Itu yang menentukan misalkan harga-harga telur berapa, daging ayam berapa, ayam kampung berapa, daging sapi berapa, daging kambing berapa, itu kan sudah ada. Oh, berarti dari pemerintah Dari ya, Pak? pemerintah Bukan sendiri. pedagang sendiri yang menentukan. Iya, bukan pedagang. Ya ada yang menentukan tapi kan nggak sebegitunya lah. Ya misalkan naikkan ya cukup, ya wajar lah, misalkan 100 rupiah, 200 rupiah itu ya hal wajar.
Pasar Pon menjadi ruang hidup bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Disinilah ekonomi rakyat berjalan. Sistem ekonomi yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan hasil bumi petani lokal, produk UMKM, hingga makanan tradisional, semuanya berputar di sini, membentuk siklus ekonomi yang mandiri. Meski tetap menjadi pusat ekonomi rakyat, pasar pun juga menghadapi tantangan besar. Persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta kebutuhan akan digitalisasi menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi bersama. Nah di sini sih ada yang pakai itu ya. Oh, yang ada. Gimana ya? Sebenarnya dulu di sini sih memang dalam juga banyak, tapi mengingat dan menimbang itu yang jualan kan mbah-mbah ya, bukan mbah-mbah lo ya. Kalau mbah-mbah itu kan belum pakai hak. Ini sudah pakai hak. Itu loh, sama saya laki-laki, yang dibuang jadinya laki-laki seperti saya seperti itu loh. Jadi akhirnya kebanyakan mbah-mbah itu tidak mau dengan kris karena pembayarnya itu paling, misalkan aja bayar 15.000, 20.000, pakainya kris kan mbah-mbah nggak tahu cara ngambilnya. Betul loh. Jadi yang menggunakan kebanyakan tuh. Oh, Pak. Toko di depan ya? Iya, toko ini. Pak. Ekonomi kerakyatan tidak berbicara tentang uang, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial, kejujuran, kebersamaan, dan saling tolong-menolong. Inilah kekuatan yang menjadikan pasar rakyat tetap berjalan meski zaman terus berubah. Dampaknya itu apa saja sih Pak untuk warga dan lingkungan sekitar sini? Ya, saya terangkan ya masalah pasar itu, ini yang dinamakan pasar rakyat. Otomatis ya untuk rakyat, alhamdulillah dengan adanya pasar di lingkungan masyarakat itu otomatis dan jelas itu akan menguntungkan rakyat selingkupnya pokoknya lah ya, juga dari arah segala penjuru itu akan menguntungkan juga. Nah terutama lingkungan terdekat loh ya, yang seharusnya belanjanya ke sono jauh menggunakan transportasi ya agak jauh, sekarang dekat. Terus masalah ibu-ibu yang dulunya nggak jualan, tahu di sini ada pasar, akhirnya kan ikut jualan, di situ keuntungannya. Juga untuk remajanya loh ya, Karang Taruna, saya kan di sini kan ada parkir. Itu memang parkir diserahkan ke untuk lingkungan, terutama anak-anak Karang Taruna. Gitu. Oke Pak. Terus terkait pemerintahan di sekitar sini ya Pak, kira-kira membantu pedagang-pedagang di sini untuk mungkin melakukan pelatihan atau apa gitu nggak sih Pak? Kalau dari dinas perdagangan itu kan ada industri, ya juga ada bidang dagang, bidang pasar. Kalau dari Disperindak itu bidang industri itu otomatis mengadakan pelatihan. Itu pasti akan mengadakan pelatihan seperti membuat ya makanan atau produk apa seperti itu. Kira-kira di pasar Pon ini itu jualannya itu apa aja sih Pak? Kalau tentang jualan yang dijual gitu loh ya, karena ini pasar rakyat itu otomatis semua ada sih Mbak, dari baju sampai makanan, 9 bahan pokok makanan itu ada. Seperti itu. Juga kebutuhan rumah tangga seperti bapak-bapak itu kan membutuhkan ada campur, sapit, ya pokoknya itu kebutuhan untuk nggarap kebun ada juga di sini. Oh ya, berarti beragam banget ya Pak. Ada di sini. Ada makanan juga, terus ada pakaian, ada kebutuhan sehari-hari gitu ya. Iya. Oke, makasih ya Pak atas waktunya. Ya. Pasar Pon bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai pusat kehidupan ekonomi lokal, dan banyak warga lokal juga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di pasar ini, mulai dari pedagang, buruh angkut, tukang parkir, hingga penyedia jasa lainnya. Keamanan di sini sendiri itu barang-barangnya itu gimana ya? Karena kan ini terbuka ya. Ya aman sih Mbak. Sekarang kan udah dipasangin CCTV. Oh berarti karena CCTV berarti aman. Kalau barang-barang yang di sini itu kalau malam itu dikemanain nih Bu? Ya di sini aja Mbak. Kan ada sebagian yang kita masukin, sebagian ada yang di sini. Kalau yang kayak pisau-pisau gitu tak masukin. Tapi kalau kayak sapu-sapu itu taruh di atas, cuman kita tutupin terpal doang. Oh berarti aman banget ya Bu untuk segi keamanan? Alhamdulillah aman. Oh, Karena ada yang jaga juga biasanya. Biasanya kalau berdagang di sini itu pakai tarif nggak yang ditarik per hari itu, karcis atau apapun itu? Oh iya pakai, itu kan sebetulnya bulanan.
Iya, tapi kan di sini kan inisiatif ditarikin setiap hari, terserah mau berapa, yang penting 1 bulan. Sesuai dengan Iya, karcisnya. 1 bulan itu 81. Oh, berarti diberi kemudahan ya dari pasarnya Iya. juga. Kan takutnya kan kalau langsung itu kan, Memberatkan. ya kan nggak. Terus ibu tuh berdagang di sini tuh dari kapan, Ge? Aku udah lama kok Mbak, udah 2001 dulu. Berarti- Dari mulai pasar yang belum dibangun, aku udah Oh, di iya. sini. Berarti dulu masih pasar tradisional. Iya, Berarti Kaman dan yang dulu sama yang sekarang beda jauh banget ya? iya beda, Oh, beda jauh. Untuk kehidupan gimana ibu? Ya kalau kita mau bilang lumayan, lumayan pasar yang tradisional nih Bang yang sekarang. Oh, pernah? Ya mungkin mungkin memang apa namanya ya, kondisinya sekarang emang lagi merata ya, keuangan sekarang ekonominya kan lagi goncang juga kan ya. Iya. Nah, terus keduanya emang pasar sini juga sekarang aksesnya susah sih Mbak. Tadi kan yang di sebelah timur stasiun Oh iya. kan pada kesini. Iya. Sekarang kan nggak ada. Berarti tambah sedikit ya? Iya, tambah Buat sedikit. pelanggannya juga Iya, banyak yang udah ada nggak di sini kayak ke lagi. pasar manis. gitu Ya, kan. itu kan lebih dekat. Iya. Jalannya kalau mau ke sini kan harus kita lewatin underpass kan. Iya, lebih susah Kalau aksesnya ya. ya kalau nggak bisa pada pakai sepeda motor kan ya mungkin berarti ongkos juga. Iya juga Soalnya sih. pada larinya ke sana. Oh, Terus di sini juga udah banyak yang pada bubar ya. Uber Pada juga, kayak yang jualan-jualan tosan itu kan pada di Iya. pinggir jalan udah ada yang banyak. Karena ya pelanggannya juga kurang ya, Bu. Iya. Kalau kita mau ngomong yang dulu sama yang sekarang ya masih pendapatan Sejahtera masih yang mending dulu. yang dulu. Iya. Oh iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama, Mungkin Mbak. segini aja ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Pasar Pohon Purwokerto bukan hanya tempat berinteraksi, melainkan ruang kehidupan ekonomi rakyat yang tumbuh dengan nilai-nilai luhur dan semangat mandiri. Di tengah tantangan zaman ini, pasar ini tetap menjadi simbol ketahanan ekonomi rakyat Banyumas. Dari sini, kita belajar bahwa pembangunan sejati dimulai dari bawah, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.